pembelajaran sejarah kerajaan di Indonesia. Pertemuan ke-1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, keluar. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan tersebut terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertama yang memerintah Kutai bernama Kutungga. Raja Kutungga mempunyai putra yang bernama Asmawarman. Dalam satu prasasti, Raja Asmawarman mempunyai 3 orang putra. Yang terkenal di antaranya Sang Mulawarman. Raja Mulawarman disebutkan sebagai raja yang besar, yang sangat mulia dan baik budinya. Kebaikan raja itu diwujudkan dalam pemberian hadiah atau sedekah yang berlimpah. Untuk memperingati kemurahan raja itulah para brahmana mendirikan yupa. Besarnya hadiah Raja Mulawarman itu tercantum dalam yupa. Dikatakan sang raja yang mulia dan terkemuka telah memberikan 1000 ekor sapi. Dari keterangan tersebut dapatlah diketahui bahwa kerajaan Kutai pada pemerintahan Raja Mulawarman merupakan kerajaan kaya dan makmur. Contoh dari 7 prasasti yupa Anda dapat melihat animasi di samping. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang didirikan kira-kira abad ke-5 di daerah Jawa Barat. Nama raja yang memerintah pada masa itu adalah Purnawarman. Mungkin Purnawarman itu merupakan orang Indonesia asli yang memakai nama Sanskerta. Dapat kita simpulkan bahwa pengaruh budaya Hindu-Buddha sudah masuk ke Pulau Jawa sekitar abad ke-5. Ada 7 prasasti yang berasal dari Tarumanegara. Yang pertama, prasasti Cia Ruteun. Yang kedua, prasasti Kebun Kopi. Yang ketiga, prasasti Jambu. Yang keempat, prasasti Tugu. Yang kelima, prasasti Pasirawi. Yang keenam, prasasti Cianter. Yang ketujuh, prasasti Lebak. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat animasi di samping. Kerajaan Mataram Lama. Kerajaan Mataram Lama. Kerajaan Mataram Lama atau kuno merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah yang muncul setelah Kerajaan Holeng. Ibu kota kerajaan lama bernama Medang Kamulan. Dengan raja pertama bernama Raja Sanjaya yang bergelar Raka I Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sejarah mengungkapkan kerajaan Mataram Lama bersumber dari prasasti Cangal yang berangkat tahun 732. Prasasti ini menggunakan huruf Pallava dan Sanskerta. Prasasti ini merupakan bagian dari bangunan Linggayoni yang merupakan tempat pemujaan umat Hindu. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat prasasti Cangal pada animasi di samping. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Lama di Jawa Tengah. Akan tetapi, Kerajaan Medang Kamulan tetap merupakan kerajaan tersendiri karena diperintah oleh dinasti baru, yakni dinasti Istana. Memerintah selama 1 abad sejak tahun 929. Sejarah mengungkapkan kerajaan Medang Kamulan mempunyai beberapa raja dalam pemerintahannya pada kerajaan ini. Yang pertama, raja pertama yang bernama Mpu Sino. Yang kedua, raja yang bernama Dharma Wangsa Teguh. Yang ketiga,
Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri. Semasa sepeninggal Airlangga, kerajaan Medangkamulan dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Janggala dengan ibu kota Kahuripan dan Kerajaan Kadiri atau Panjalu dengan ibu kota Daha. Maksud Airlangga membagi kerajaan adalah untuk mencegah perang saudara, tetapi upaya tersebut mengalami kegagalan. Terjadi pertikaian antara Janggala dan Kadiri. Perseteruan ini berakhir dengan kekalahan Janggala. Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Kadiri. Nama-nama raja yang pernah memerintah Kadiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Samarawijaya. Yang kedua, Sri Bameswara. Yang ketiga, Jayabaya. Yang keempat, Kertajaya. Pada masa kerajaan Kadiri terdapat prasasti, yaitu prasasti Panembahan dan prasasti Jaring. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat prasasti pada animasi di samping. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Sumatera. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang makmur dan kaya karena pelayaran dan perdagangan. Semua kapal dagang mengadakan pelayaran dari Cina ke India atau sebaliknya singgah di bandar-bandar Sriwijaya. Demikian pula kapal-kapal dagang Sriwijaya sendiri berlayar hampir ke segenap bandar di Asia. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada abad ke-8 dan ke-9. Semasa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa dan dinasti Sailendra. Ia merupakan raja yang cakap dalam memerintah dan berhasil menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi besar. Pada masa kerajaan Sriwijaya terdapat 5 prasasti. Untuk dapat melihat prasasti tersebut, Anda dapat mengklik tombol prasasti di samping. 5 prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit. Yang kedua, prasasti Talampu. Yang ketiga, prasasti Telaga Batu. Yang keempat, prasasti Kota Kapur. Yang kelima, prasasti Gerahi. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat pada animasi di samping. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berdiri pada tahun 1222. Berawal dari keberhasilan Kenau menggulingkan Agung Tumapel bernama Tunggul Ametung. Ketika itu, Tumapel menjadi bagian kerajaan Kadiri. Kedudukan Ken Arok semakin meningkat setelah mendapat dukungan dari kalangan Brahmana untuk memberontak melawan Kadiri di bawah pimpinan Raja Kertajaya. Kekalahan Kadiri di desa Banten mengakibatkan tidak ada lagi kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur. Keadaan itu memberi peluang bagi Ken Arok mendirikan kerajaan baru di Tumapel. Namanya Kerajaan Singasari. Prasasti yang berasal dari Kerajaan Singasari yaitu yang pertama, Prasasti Singosari. Yang kedua, Prasasti Manurung. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat animasi di samping. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293. Munculnya Kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan Kerajaan Singasari. Tokoh yang berperan merintis Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, cucu dari Mahisa Campaka. Atas anjuran Arya Wiraraja, Raden Wijaya menyerahkan diri Jayakatwang. Tindakan itu merupakan strategi untuk mencari saat yang tepat untuk melakukan serangan balasan. Berkat jaminan upah
di Sumenep, Raja Nutrijaya dan kawan-kawannya diterima di Kediri. Bahkan selanjutnya ia diperbolehkan membuka hutan tarik atau sekarang disebut hutan Trawulan untuk dijadikan desa. Di desa inilah persiapan untuk menggulingkan Jaya kedua dilakukan. Desa itu pula yang mengawali kerajaan Majapahit. Raden Wijaya berhasil mengajak pasukan Mongol untuk menyerang Kediri. Kedatangan pasukan Mongol mula-mula adalah menghancurkan kerajaan Singasari. Namun, saat pasukan mendarat di Tuban, Singasari telah hancur. Pasukan gabungan Raden Wijaya dan Mongol berhasil merebut Kediri. Kemudian, kembali dengan tipu muslihat, pasukan Raden Wijaya berhasil mengusir pasukan Mongol. Saat berpesta pora, pasukan Raden Wijaya melakukan serangan mendadak. Dengan kehancuran kerajaan Kediri dan kepergian pasukan Mongol, terjadi kekosongan kekuasaan di Jawa Timur. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan baru yang akan disegani di kemudian hari, yaitu Kerajaan Majapahit. Prasasti yang berasal dari Kerajaan Majapahit yaitu Prasasti Buta. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat pada animasi di samping. Evaluasi pertemuan ke-1. Pertemuan kedua. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Kutai. Silakan klik salah satu tombol. Silakan klik salah satu tombol. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Kutai. Kehidupan sosial masyarakat Kutai sangat agamis karena ditemukannya istilah Vapra Keswara dan keberadaan para Brahmana dalam prasasti kerajaan Kutai, sehingga bagian kasta terbentuk pada masyarakat. Kehidupan politik. Kehidupan politik kerajaan Kutai. Informasi pada Yupa yang mengagungkan Raja Mulawarman mengisyaratkan kekuasaan raja yang mutlak. Yupa Kutai dibuat oleh kalangan Brahmana untuk memperingati kemurahan hati Raja Mulawarman, memberikan sedekah hewan dalam jumlah yang banyak. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Kutai. Dari prasasti Yupa yang ditemukan, kerajaan Kutai terletak di tepi sungai Mahakam yang subur untuk lahan pertanian. Dan isi prasasti Yupa mengatakan bahwa Raja Mulawarman memberikan 20.000 ekor sapi. Berdasarkan kenyataan, dapat disimpulkan bahwa kehidupan ekonomi kerajaan Kutai adalah bertani dan berternak. Kerajaan Tarumanegara. Silakan klik salah satu tombol. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Tarumanegara. Kehidupan gotong royong dalam kehidupan masyarakat Tarumanegara berkembang dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya gotong royong dalam penggalian saluran Gomati. Kehidupan politik. Kehidupan politik kerajaan Tarumanegara. Kehidupan politik pada kerajaan Tarumanegara. Kekuasaan raja bersifat mutlak. Hal itu tergambar dalam penggalian saluran Gomati dan Sungai Chandra Bhaga. Proses ini membutuhkan tenaga manusia yang cukup besar, sehingga mungkin terselenggara oleh pemerintahan yang berwibawa.
kehidupan ekonomi, Kehidupan ekonomi kerajaan Dharma Negara. Dari catatan Fahien, kehidupan ekonomi kerajaan Dharma Negara bertumpu pada pertanian, perkebunan, dan perdagangan. kerajaan Mataram Lama, Silakan klik salah satu tombol. kehidupan Silakan sosial, klik kehidupan sosial masyarakat Mataram Lama. Kehidupan masyarakat Mataram Lama dilandasi dengan semangat gotong royong. Alasannya, dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, tetap dapat membangun candi dalam jumlah yang banyak. kehidupan politik, Kehidupan politik kerajaan Mataram Lama seperti kehidupan kerajaan bercorak hidup muda lainnya. Kekuasaan raja di Mataram Lama bersifat mutlak. Semasa berkuasa, Raja Dyah Balitung memperbaharui organisasi pemerintahan pada masa itu dengan merubah jabatan-jabatan panglima pada masa itu. kehidupan ekonomi, Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Lama. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Lama bersumber pada usaha pertanian karena letaknya di daerah pedalaman. Ini menunjukkan bahwa tanah sangat penting dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. kerajaan Medang Kamulan, Silakan klik salah satu tombol. kehidupan sosial, Kehidupan sosial masyarakat Pedang Kamulan. Kehidupan masyarakat Pedang Kamulan dilandasi dengan semangat gotong royong. Alasannya, dengan bergotong royong, masyarakat bisa bersama-sama dalam memajukan pertanian mereka pada masa itu. kehidupan politik, Kehidupan politik kerajaan Medang Kamulan. Medang Kamulan merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram Lama. Sistem pemerintahannya tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Kekuasaan raja bersifat mutlak. kehidupan ekonomi, Kehidupan ekonomi kerajaan Medang Kamulan. Kehidupan ekonomi kerajaan Medang Kamulan bersumber pada usaha pertanian dan perdagangan. kerajaan Kadiri, Silakan klik salah satu tombol. Silakan klik kehidupan sosial, kehidupan sosial masyarakat Kadiri. Kehidupan sosial masyarakat Kadiri sangat memperhatikan kehidupan sosial rakyatnya. Hal ini dapat dilihat dari usaha pemerintah dalam memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Masyarakat hidup tenang karena pencuri dan perampok mendapat hukuman berat. kehidupan politik, Kehidupan politik kerajaan Kadiri. Dalam kehidupan politik kerajaan Kadiri, mereka meningkatkan organisasi militer yang berkuat. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga keamanan kerajaan. kehidupan ekonomi, Kehidupan ekonomi kerajaan Kadiri. Kehidupan ekonomi kerajaan Kadiri bersumber pada usaha pertanian, peternakan, dan perdagangan. Hal itu dikarenakan letak kerajaan Kadiri yang ada di pedalaman dan di tepi kali berantas. Kehidupan ekonomi kerajaan Kadiri sudah cukup baik. Hal itu dilihat dari diberikannya gaji tetap kepada para pegawai kerajaan. kerajaan Sriwijaya, Silakan klik salah satu. kehidupan sosial, Kehidupan sosial masyarakat Sriwijaya. Untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakatnya, kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Upaya itu dibuktikan melalui prasasti Nalanda.
Kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Dalam kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya, mereka meningkatkan organisasi militer diperkuat dengan armada maritim mereka. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga keamanan kerajaan. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di wilayah perairan di Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, setiap kapal yang singgah di pelabuhan Sriwijaya diwajibkan membayar upeti kepada raja. Rakyat Sriwijaya pun aktif dalam perdagangan. Keadaan itu membuat kerajaan Sriwijaya begitu sibuk dengan perdagangan. Kerajaan Singasari. Silakan klik Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Singasari. Kehidupan sosial masyarakatnya kerajaan Singasari adalah gotong royong. Kehidupan politik. Kehidupan politik kerajaan Singasari. Dalam kehidupan politik kerajaan Singasari, mereka menggunakan politik luar negeri. Mereka menitik beratkan kepada ekspedisi militer ke berbagai wilayah. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Singasari. Kehidupan ekonomi kerajaan Singasari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Alasannya, wilayah kerajaan Singasari terletak di daerah pedalaman dan dilalui dua sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Kali Berantas. Kehidupan sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sarana lintas pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Majapahit. Silakan klik salah satu. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Majapahit. Kehidupan sosial masyarakatnya tidak jauh beda dengan masyarakat kerajaan Singasari, adalah gotong royong bercocok tanam. Kehidupan politik. Kehidupan politik kerajaan Majapahit. Dalam kehidupan politik kerajaan Majapahit, mereka menggunakan politik luar negeri dan diplomasi. Lebih banyak dilakukan dengan kekerasan. Mereka membawa pasukan ke kerajaan lain untuk mendapatkan pengakuan sejumlah wilayah terhadap kekuasaan Majapahit. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit. Kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit bersumber dari pertanian dan perdagangan. Alasannya, wilayah kerajaan Majapahit terletak di daerah dataran rendah karena cocok untuk lahan pertanian. Menyadari hal itu, pemerintah Majapahit menjadikan penghasilan beras sebagai prioritas utama, dan pemanfaatan pelabuhan di pantai utara Jawa merupakan tempat strategis untuk jalur perdagangan dan tempat transit kapal-kapal dari kerajaan lainnya. Evaluasi perkembangan sosial politik dan ekonomi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pertemuan ketiga. Peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Seni bangunan. Silakan klik salah satu. Candi. Seni bangunan candi. Candi berasal dari kata Candikagra, yang berarti kediaman Candika, sebutan untuk Dewi Durga, sang Dewi Maut. Dari artinya, tampak jelas candi berkaitan dengan kematian. Candi didirikan sebagai pendarmaan sekaligus tempat pemujaan, khususnya para raja dan kalangan terkemuka lainnya. Itulah sebabnya tokoh yang didarmakan dalam candi itu seringkali dirupakan dalam wujud dewa tertentu sebagai simbol kemuliaan. Misalnya Air Langga dirupakan sebagai Dewa Wisnu,
Raden Wijaya dirupakan sebagai Dewa Siwa. Kebanyakan bangunan candi terdiri atas 3 bagian atau triloka, yaitu kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Pembagian seperti itu melambangkan pembagian alam semesta. Yang pertama, kaki candi melambangkan alam bawah atau purwoka, dunia manusia yang masih dikuasai hal-hal duniawi. Yang kedua, tubuh candi melambangkan alam antara atau purparloka, dunia manusia yang sudah dimurnikan, tidak lagi terikat pada hal-hal duniawi. Yang ketiga, atap candi melambangkan alam atas atau parloka, dunia para dewa. Untuk dapat melihat struktur bangunan candi, Anda dapat melihat pada gambar di samping. Stupa. Seni bangunan stupa. Bangunan stupa biasanya digunakan sebagai makam, tempat menyimpan abu kalangan bangsawan atau tokoh tertentu di kalangan Buddha. Stupa menjadi tempat menyimpan abu sang Buddha sendiri. Setelah wafat lalu dikremasi, abu Buddha disimpan dalam 8 stupa. Dalam perkembangannya, stupa menjadi lambang Buddhisme itu sendiri. Semasa pemerintahan Asoka, dibangun banyak stupa untuk menandakan kedudukan Buddha sebagai agama utama di India. Demikian pula di Asia Timur dan Asia Tenggara. Stupa didirikan sebagai bukti pengakuan terhadap Buddhisme di wilayah yang bersangkutan. Bagi kita sekarang, stupa dapat menjadi petunjuk seberapa luas Buddhisme tersebar di suatu wilayah. Sebagai lama perjalanan Sang Buddha masuk ke Nirwana. Bangunan terdiri atas 3 bagian, yaitu Anda, Yantra, dan Cakra. Pembagian dan maknanya tidak jauh berbeda dengan candi. Seni rupa. Seni rupa relief. Relief merupakan hasil seni pahat sebagai bidang pada di dinding candi yang melukiskan cerita atau kisah. Relief dipahatkan pada kaki candi dan tubuh candi. Contoh dari relief Anda dapat melihat pada gambar di samping. Seni patung. Seni patung. Seni patung merupakan patung yang dipahat sedemikian rupa sehingga membentuk makhluk tertentu. Biasanya manusia atau binatang. Khusus untuk patung manusia, tujuan pembuatannya adalah mengamatikan tokoh tertentu. Ada 2 jenis patung, yaitu patung bercorak Hindu dan Buddha. Ciri-ciri patung peninggalan Hindu dapat dibedakan masyarakat umum yang membuat patung dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Ciri-ciri patung peninggalan bercorak Buddha, mereka lebih mewujudkan karakter sang Buddha itu sendiri. Contoh dari patung bercorak Hindu dan Buddha, Anda dapat melihat pada gambar di samping. Seni sastra. Seni sastra. Dalam seni sastra, dalam kehidupan masyarakat Hindu Buddha, selain membuat prasasti, mereka juga membuat kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Bisa mitologi atau sejarah. Pada masa Hindu Buddha, kitab biasa ditulis pada lembaran lontar atau runtal yang dikaitkan dengan semacam tali. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan bentuk puisi. Itu biasa disebut kakawin. Sedangkan tema kitab dapat juga berupa penulisan kembali atau pengubahan. Mitologi yang berasal dari India atau tema sama sekali baru. Pembuatan kitab dirintis sejak masa dinasti Istana, terutama pemerintahan Dharma Wangsa Teguh. Ia mempelopori penulisan kembali Mahabharata dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno. Pelopor sastra berikutnya dari dinasti Istana adalah Airlangga. Di bawah pemerintahannya, Empu Kanwa mengubah kitab Arjuna Wiwaha. Contoh bentuk kitab pada masa Hindu Buddha, Anda dapat
Evaluasi peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Terima kasih, semoga program ini bermanfaat untuk kita semua.